Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 di sini akan mempresentasikan tentang data produk domestik bruto tahun 2000 sampai tahun 2020. Adapun anggota kelompok 1 ada Hamka Farisal selaku ketua, ada Albani Nur, ada Azmi Arini, ada Anti, ada Muhammad Alwi Abdillah, dan ada Andi Pratiwi Murti. Yang pertama, apa itu produk domestik bruto atau PDB? Produk domestik bruto atau PDB merupakan salah satu indikator untuk menilai perkembangan ekonomi suatu negara. Istilah yang dalam bahasa Inggris disebut dengan GDP atau Gross Domestic Product. Ini pada praktiknya dapat menjadi acuan sebagai dasar pengambilan sebuah keputusan ataupun penetapan kebijakan nasional. Adapun manfaat produk domestik bruto akan dijelaskan oleh Saudari Albani. Kepada Saudari Albani dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan terkait manfaat produk domestik bruto itu sendiri. PDB memberikan berbagai macam manfaat sebagai alat ukur perekonomian suatu negara. Berikut ini 4 manfaat yang dihasilkan dari PDB. Yang pertama itu indikator laju perkembangan ekonomi nasional. Indikator laju perkembangan ekonomi nasional sendiri di sini, di mana dengan menggunakan PDB, negara akan mampu memperoleh informasi real terkait pertumbuhan perekonomiannya. Selain itu, negara juga dapat menganalisis data terkait faktor-faktor apa saja yang bisa dimaksimalkan dan perlu ditingkatkan kembali. Yang kedua itu memahami struktur perekonomian suatu negara. Manfaat kedua dari PDB ini adalah negara kita akan mampu mengukur dan menganalisa terkait sektor-sektor apa saja yang perlu diperbaiki dan harus ditingkatkan. Yang ketiga itu membandingkan kemajuan ekonomi antar negara. Artinya perlu kita ketahui bahwa setiap negara tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tanpa adanya alat ukur perekonomian yang baik, wujud kelebihan dan kekurangan tersebut pastinya akan susah untuk dibuktikan. Dengan pengukuran yang dilakukan PDB di berbagai penjuru dunia akan mampu menentukan yang lebih unggul dan yang belum unggul. Hasilnya, apa yang sekarang kita ketahui dengan istilah sebutan negara G7 dan G20, yang di dalamnya meliputi daftar beberapa negara dengan tingkat perekonomian yang sangat kuat. Dan yang terakhir itu dasar perumusan kebijakan pemerintah. Manfaat terakhir ini yaitu dapat menjadi dasar perumusan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah negara agar bisa diandalkan. Dengan memanfaatkan data yang tersedia di PDB, minimal pemerintah dapat memperoleh bantuan data yang membuat kebijakan-kebijakan yang penting bagi negara-negara yang bersangkutan. Terima kasih kepada moderator. Saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Saudara Albani. Selanjutnya yaitu grafik PDB Indonesia tahun 2000 sampai tahun 2020. Grafik pertama akan dijelaskan oleh Saudara Alwi, grafik kedua akan dijelaskan oleh Saudara Azmi, dan grafik ketiga akan dijelaskan oleh Saudara Tiwi, dan grafik yang keempat akan dijelaskan oleh Saudara Hamka. Kepada Saudara Alwi dipersilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai grafik pertama, di mana ini dimulai dari tahun 2000 sampai 2020. Di sini kita bisa lihat ada grafik produk domestik bruto. Pada tahun 2000 hingga tahun 2013 terjadi peningkatan grafik yang awalnya itu pada tahun 2012
hingga 2013 meningkat tajam sebesar 83,36%. Kemudian memasuki tahun 2014 di masa pemerintahan Joko Widodo terjadi penurunan sekitar 10,06% dan mengalami kenaikan yang tidak terlalu besar, hanya mencapai 35,12% di tahun 2020. Jadi itulah skema grafik dari PDB kita dari 2000 sampai 2020. Selanjutnya saya persilakan, saya berikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Alwi. Selanjutnya, grafik kedua akan dijelaskan oleh Saudara Asmi. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan grafik kedua, yaitu PDB menurut lapangan usaha berdasarkan harga konstan. Pada grafik ini dapat dilihat bahwa dari tahun 2000 hingga 2002 terjadi penurunan. Lalu pada tahun 2003 ke 2004 terjadi lagi penaikan ke 15,98%. Lalu mengalami penurunan hingga tahun 2009 yaitu 12,41%, terus mengalami lagi penaikan sampai tahun 2013 yaitu 22,53%. Lalu mengalami lagi penurunan pada tahun 2014 16,16%. Lalu terjadi lagi penaikan hingga 2019 yaitu 20,34% dan penurunan menjadi 19,93 pada tahun 2020. Dari grafik ini dapat dilihat bahwa persentase terendah yaitu pada tahun 2003 dengan 11,27% dan persentase yang paling tinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu 22,53%. Sekian penjelasan tadi, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Asmi. Selanjutnya grafik ketiga akan dijelaskan oleh Saudari Tiwi. Kepadanya dipersilahkan. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pada grafik 3 ini saya akan menjelaskan tentang produk domestik bruto menurut penggunaan berdasarkan harga berlaku. Nah, dari grafik ini kita dapat melihat bahwa terjadi kenaikan dan penurunan dari produk domestik bruto berdasarkan harga berlaku ini. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa tahun 2000 sampai 2020 yang terdapat pada slide ini, ya, di mana pada tahun 2000 kita melihat bahwa sebesar 28,04%, pada tahun 2001 sebesar 33,09%, pada tahun 2002 sebesar 20,22%, 2003 sebesar 38%, 2004 sebesar 45,16%, 2005 sebesar 55,68%. Dan selanjutnya 2007 sebesar 18,81%, 2008 23,56%, 2009 26,69%, 2010 30,69%, 2011 35,32%, 2012 39,19%, 2013 sebesar 43,27%, 2014 sebesar 48,07%, 2015 57%, 2016 59,05%, 2017 64,71%, 2018 70,66%, 2019 75,39%, dan 2020 sebesar 73,51%. Nah, dari grafik ini kita dapat melihat bahwa yang terendah itu terdapat pada tahun 2007, yaitu sebesar 18,81%, dan yang tertinggi terdapat pada tahun 2019, yaitu sebesar 75,39%. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Tiwi. Selanjutnya grafik keempat akan dijelaskan oleh Saudara Hamka. Kepadanya dipersilahkan.
Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya grafik yang keempat, PDB menurut penggunaan berdasarkan harga konstan. Berdasarkan data yang kami dapatkan di laman resmi Badan Pusat Statistik Indonesia, awalnya data yang kami temukan itu memiliki satuan miliar rupiah, namun untuk membuat diagram yang tertera di slide berikut ini, kami mengambil jalan mengubah satuan tersebut menjadi persentase dengan rincian sebagai berikut. Jika kita lihat grafik yang ada pada gambar ini memiliki tren yang meningkat atau naik turun, di mana persentase tertinggi terdapat pada tahun 2014, di mana jumlah atau nilai presentasinya sebesar 28,83%, dan yang terendah ada pada tahun 2011 dengan nilai 9,83%. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Hamka. Baik, kesimpulan dari presentasi kelompok 1 yaitu berdasarkan dari keempat grafik yang telah dipaparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa persentase produk domestik bruto Indonesia dari tahun 2000 hingga tahun 2020, maka persentase tertinggi dan terendah berada pada grafik pertama, di mana pada tahun 2013 merupakan angka tertinggi dengan nilai 83,36%, dan pada tahun 2014 persentase terendah dengan nilai 10,06%. Sekian presentasi dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih.